Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana Ahmad dari kelas FI 1D, Prodi D3 Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari program saya. Baik, kita mulai dengan menggunakan import Java Utility Scanner, yaitu fungsinya adalah agar user dapat menginput data dari keyboard. Dan di sini saya menggunakan public place dengan nama tugas Ilham. Dan saya menggunakan static string satu dimensi nama, static string satu dimensi NIM, static string satu dimensi kelas, static string satu dimensi jurusan, static string satu dimensi tugas, static string satu dimensi kuis, static string satu dimensi UTS, static string dimensi UAS, static string satu dimensi nilai akhir. Nah, setelah itu terdapat SOP. Nah, setelah itu terdapat SOP setelah itu terdapat SOP ucapan selamat datang, kemudian terdapat SOP menu pilihan. Nah, di sini adalah SOP menu pilihannya, yaitu yang satu input nama, kedua input nilai, ketiga hitung nilai, keempat cetak hasil keseluruhan, dan kelima exit. Nah, di sini ada tanda X sama dengan baca titik next in, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, titik koma, fungsi untuk menginput pilihan menu dari keyboard. Nah, dan di sini saya menggunakan switch case untuk kondisi di mana jika case bernilai 1, maka user akan masuk ke menu input nama. Kita akan ke input nama. Input nama deh, Jo. Aduh, lagi coba. Ini laptop, Jo. Ini laptop dikit, Jo. Di dalam menu input nama, saya menggunakan fungsi input nama, Jo. Kok pada masuk ke nama? ada di dalam menu input nama, saya menggunakan fungsi yang bernama static void input data. Di menu input nama, saya menggunakan fungsi static void input data. Mas static void input data. Ada fungsi. Oh iya. Gimana? Dari sini. Gak apa-apa. Aku sih yang takut nanti nggak habis takut itu. Nanti. Bukan temanmu udah bilang. Tetap ada. Di sini saya menggunakan Di sini saya menggunakan switch case untuk kondisi di mana jika case bernilai 1, maka user akan masuk ke menu input nama. Nah, di dalam input nama, di menu input nama, saya menggunakan fungsi static void input data. Nah, saya menggunakan static void input data. Nah, di dalam fungsi terdapat string. Nah, terdapat string. Nama NIM. Terdapat string. Terdapat sistem println masukkan nama, sistem println masukkan NIM, sistem println masukkan jurusan, sistem println masukkan kelas. Dan untuk input next gunanya untuk menginputkan data. Kemudian
terdapat SOP untuk meminta user untuk memasukkan nama. Di sini saya menggunakan di sini saya menggunakan mana sudah? Di mana Ban? Nama I sama dengan input next. Nah, di sini saya menggunakan nama buka kurung I tutup kurung sama dengan input next. Fungsinya di mana user menginput nama melalui keyboard. Nah, saya tak tulis juga lah bang, lupa ya bang, tidak berubah bang. Mari saya next, apalah input next. Masih input next. Mari input next. Kira kerja utang kali yuk. Ini input next. Ada ya, mari saya ya. Nama input next, mari apa lah? Iya, klik kata-katanya. Mari lah Cuk, jadi user terdapat SOP yang meminta user untuk memasukkan name, dan pas klik di sini saya menggunakan name agar user dapat menginput menggunakan keyboard. mari lah. Sampai dulu audio. Sampai enak. Sampai dia mari lah. Iya. Nah, mari jira ke atas setelah menu input setelah menu input nama selesai, maka secara otomatis akan menuju ke menu input nilai. Getting video. Di dalam menu input nilai saya menggunakan fungsi yang bernama input nilai. Saya fungsi input nilai. Oh iya. Setelah input data selesai, maka saya akan lanjut ke menu input nilai. Nah, di sini saya menggunakan fungsi input nilai dan kita langsung cari. Nah, input nilai. Nah, ini adalah fungsinya yaitu static void input nilai. Dengan scanner SC sama dengan new scanner system in. Di sini saya menggunakan suite sistem outprintln mahasiswa dengan nomor absen plus buka kurung J plus 1 tutup kurung 2 kali titik koma yang berfungsi agar nomor absen berurutan. Nah, selanjutnya yaitu sistem outprintln atas nama plus nama buka kurung J tutup kurung lagi titik koma, itu fungsinya juga sama seperti nomor absen tadi. Nah, lanjut ke sistem outprintln, masukkan nilai tugas. Sama, yaitu masukkan nilai tugas. Dan saya menggunakan tugas buka kurung J tutup kurung sama dengan SC titik next in ke kurung tutup kurung titik koma yang berfungsi agar bisa menginput data dari keyboard. Lanjut ke sistem outprintln, masukkan nilai quiz, yaitu quiz buka kurung J tutup kurung sama dengan SC titik next in buka kurung tutup kurung titik koma, yaitu sama seperti tugas, sama penjelasannya sama seperti tadi, yaitu yang tugas yang ini dan lainnya, yaitu ke bawah juga sama. Nah, setelah selesai input data, setelah selesai input nilai, maka saya akan lanjutkan ke menu hitung nilai. Nah, di sini saya menggunakan fungsi yang bertulis hitung nilai. Nah, ini adalah fungsinya yaitu static void hitung nilai. Penjelasannya hampir sama seperti tadi, yaitu sistem operator masuk arus mahasiswa. Terus in C sama dengan SC index in, fungsi juga sama, yaitu menginput data dari keyboard.
Di sini saya menggunakan perulangan if else pernah cara jawab. Di sini saya menggunakan Di sini saya menggunakan di sini saya menggunakan di sini saya menggunakan perulangan. di sini saya menggunakan array satu dimensi. Di sini saya menggunakan array satu dimensi. Saya menggunakan Dan saya menggunakan perulangan if else if di mana jika if nilai akhir buka kurung a tutup kurung sama dengan 85, maka sistem Outplinton dengan predikat a, dan jika else if nilai akhir a sama dengan 70, maka sistem Outplinton dengan predikat b. Nah, dengan lanjut ke else if nilai akhir a sama dengan 60. Nah, maka SOP dengan predikat C. Nah, lanjut ke else if nilai akhir a sama dengan 50, maka dengan predikat D. Yang terakhir else sistem outprint dengan predikat E. Nah, setelah selesai, maka lanjut ke menu cetak hasil keseluruhan. Nah, di sini saya menggunakan fungsi cetak hasil. Nah, ini adalah fungsinya, yaitu static void cetak hasil. Nah, ini belum jelas sebenarnya. Pertama, user akan diminta untuk memasukkan absen yang akan ditampilkan hasilnya. Ini adalah fungsinya, yaitu static void cetak hasil. Terus ke sistem Outplinton, di mana user diminta memasukkan nama absen yang akan ditampilkan hasilnya. Sama dengan in e sama dengan sc next in, yaitu menginput data dari keyboard. Lanjut ke sistem Outplinton, di sini untuk menampilkan titik-titik garis. Sistem Outplinton nama plus nama f, yaitu untuk mengurutkan, sama seperti tadi, untuk mengurutkan nama agar tidak berantakan. Untuk penyelesaiannya kurang lebih sama. Nah, dan di sini saya menggunakan kondisi if else di mana jika f nilai akhir sama dengan 85 dengan predikat a, Anda lulus. Nah, sama seperti lanjut ke else if nilai akhir f sama dengan 70. Nah, di mana maka akan muncul ketika user mendapat nilai 70, maka akan muncul dengan predikat B, Anda lulus. Lanjut, if nilai akhir F sama dengan 60, maka ketika nilai 60, maka user tidak sesuai KKM, maka akan mendapat predikat C dan lulus. Dan nilai akhir F sama dengan 60, nilai akhir F sama dengan 50, maka user akan mendapat predikat D dan tidak lulus karena nilai tidak sesuai KKM. Sistem Outplinton dengan predikat E dan tidak lulus karena E adalah nilai yang sangat jelek dan tidak memenuhi KKM sama sekali. Nah, setelah semua selesai, dari menu input nama, input nilai, hitung nilai, cetak hasil keseluruhan, dan kelima adalah exit, atau saya akan mengerang hasil dari program saya. Baik, sebentar saya ulang dulu.
Oh, sebentar, hidung saya tidak kondisi. Zan. Tisu saya. Nanti dia kayak minta potong ya, dia kayak gitu ngomong. Gampang hidung jadi lagi. Java, Apa? Java, Iya. Java tugas ilhawat. benar kan gampang kayak gitu. Kalau kita nggak usah anu poli ya. Pokoknya bikin lagi. Oh, tunggu Bang Reno. Ikat aja. Iya, minta dia di ya yang kamu tak gini ya, di bis yang bisa kan? Di bis bisa. Ke Java, Ya. tulis ke tugas ilham. Nanti di bus aja nggak apa-apa dok. Ketukan di bus. Ya Ini gitu juga sih. Sama tugas ilham. Ya kan ketukan di bus. ya nonton TikTok. Langsung ke enter. Nah, maka ditujukan ke selalu data di program akademik. Nah, di sini kita akan memilih satu, yaitu input nama dan jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa saya akan kasih 1, dan namanya yaitu Romlah, NIM-nya 2135678934. Jurusan IPA kelas 1A. Nah, di sini langsung ke nomor 2, yaitu input nilai. Pilih 2, input nilai. Terus nomor masukkan nilai tugas seperti 80. Sini saya akan membuat siswa ini lulus. Kuis adalah 70, UTS 65, nilai UAS 65. Nah, selanjutnya kita akan pilih nomor 3, yaitu hitung nilai. Nah, absen 1. Nah, akhir mahasiswa dengan nomor absen 1 66 dengan predikat C. Nah, di mana kita akan lanjut ke cetak hasil keseluruhan. 4, cetak hasil keseluruhan. Masukkan absen yang akan ditampilkan hasilnya. Karena saya pilih cuma 1 siswa, yaitu absen 1. Nah, sini langsung muncul, yaitu nama Romlah, NIM 2135678934, jurusan IPA kelas 1A dengan nilai 80, 70, 65, 65, 60, dan nilai akhir 66 dengan predikat C dan lulus. Nah, setelah selesai semua, dan maka lanjut ke nomor 5, yaitu exit dan kembali. Nah, terima kasih telah menggunakan program ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.